Pak Gubernur di Dubai tanggal 4 ketika Pak Jokowi mengunjungi Pavilion Indonesia. Pak Jokowi mengatakan kita akan duduk intensif untuk menyelesaikan Murban ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan lon temu PTM Muronyo di edisi Senin 15 November 2021, tepatnya di episode ke-25 di tahun kedua. Yang belum subscribe, kami tunggu pastinya dan komen-komen yang positif yang membangun kita semua. Dengan bantuan Indra Kasari, kita akan membahas ini yang memang sedang viral, yang juga menjadi pertanyaan untuk kita semua. Kenapa kemudian tidak jadi? Apanya yang tidak jadi? Kita akan bahas ini dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP terkait dengan hal pemerintah Aceh gagal. Nanti kita tanyakan, gagal atau tidak teken MOU dengan Murban Energy di Dubai, Uni Emirat Arab. Ada apa? Kenapa dibalik itu semua? Assalamualaikum Pak Martunis, langsung dengan Kepala DPM PTSP. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak waktunya. Ya, sama-sama. Sudah menyempatkan hadir ke PTM di tengah kesibukan. Udah ya, sama-sama. Pak, ini pertanyaan kita semua, walaupun kemudian kalau tadi kita sebelum ini sepertinya sudah keluar rilis baru lagi. Betul. Tapi pertanyaan kita Pak, yang penting batal atau ditunda? Ya, ditunda. Jadi ditunda. Kemarin juga Menteri Investasi Pak Bahlil juga mengeluarkan konferensi pers bahwa ini ditunda terkait dengan rencana investasi Murban Energy ya. Oke. Ya. Untuk mungkin ada yang belum tahu ya Pak. Jadi kemudian Murban Energy ini salah satu perusahaan di UEA ya Pak ya, Betul, Uni Emirat Arab yang betul. kemudian ingin menanamkan investasinya di kita, salah satunya di Aceh Singkil. Seperti itu ya Pak, dia akan membangun beberapa fasilitas di sana. Dan kemudian Pak Gubernur dan beberapa yang lainnya ke Dubai. Harusnya ditandatangani itu 2 November ya Pak? Ya, direncanakan oleh KBRI itu di 2 November. Oke, tapi di lain dengan agenda itu juga ada agenda lainnya. Ya, tapi kemudian yang Aceh kita fokus ke penandatanganan itu. Betul. Ya, memang agenda utamanya adalah kita mengikuti Dubai Expo. Oke. Dubai Expo ini memang rangkaian acara dari World Expo yang dilakukan tuh 5 tahunan. Jadi tahun ini sebenarnya kan World Expo, Dubai Expo 2020. Seharusnya memang dilaksanakan tahun kemarin karena ada COVID. Digeser tahun 2021 tapi namanya tetap 2020. Itu rangkaian dari World Expo yang 5 tahunan. 5 tahun sebelumnya itu adanya di Milan. Nah, dan 5 tahun setelahnya ini akan ada di Osaka. Baik di kita Milan, balik ke situ Pak. Kita balik ke MOU kita Pak. Ada apa Pak? Kenapa kemudian ditunda untuk yang pembangunan di Singkil? Saya kira ini kan memang penandatanganan MOU ini adalah kesepakatan antar dua pihak ya. Jadi saya mungkin bisa cerita bahwa sebenarnya dasar kenapa kita mengajukan MOU adalah karena ini untuk menunjukkan itikat baik dari dua pihak. Karena sebelum MOU kita ada LOI, Letter of Intent, yang ditandatangani di tanggal 5 Maret tahun 2021. Nah, itu yang di Jakarta ditandatangani oleh Murban Energy dan pemerintah Aceh. Nah, dalam LOI itu disepakati bahwa item yang disepakati di LOI itu diberi waktu 6 bulan. Berarti di September kita LOI itu sudah sampai waktunya. Nah, kemudian kita berpikir ini harus sesuatu yang masih mengikat kita antara pemerintah Aceh dan Murban supaya ada ikatan untuk sama-sama kita menuju ke investasi. Nah, sebenarnya inti dari MOU itu adalah permintaan dari Murban terkait dengan berbagai insentif. Nah, insentif ini berbagai macam kewenangan. Jadi ada 13 sampai 14 insentif yang poin yang dia minta. Ada yang kewenangannya pemerintah Aceh, ada kewenangannya Singkil, dan ada kewenangannya pemerintah pusat. Nah, misalnya di antara poin-poin. Jadi di dalam MOU itu dan LOI itu bahwa pemerintah Aceh itu berkomitmen untuk memfasilitasi semua yang diminta oleh Murban itu bisa dipenuhi. Nah, di situ tidak semua kewenangan pemerintah Aceh, karena di situ misalnya ada mereka meminta pengurangan pajak.
mereka meminta kalau ada impor itu tidak dikena biayai. Dan itu kan kewenangan pemerintah pusat. Nah, di sini pemerintah Aceh berkomitmen untuk memfasilitasi. Nah, sejak dari ada LOI kemarin, kita intens sekali dengan pemerintah pusat, dengan Kementerian Investasi, untuk mendorong insentif ini harus bisa dipenuhi. Tapi tidak terpenuhi. Dan itu kan butuh perubahan regulasi dari pemerintah pusat, dari Kementerian Keuangan terutama, karena memang regulasi pajak kan pasti di Kementerian Keuangan. Nah, itu masih berproses. Nah, tentunya sampai sekarang memang belum ada perubahan regulasi dari pemerintah pusat kan. Artinya ada poin 14 ini yang belum terpenuhi dari kita untuk merubah. Sampai sekarang. Nah, itu yang menjadi mungkin titik kenapa Murban belum memberi respon terhadap MOU itu. Nah, sebenarnya broker ataupun itu yang kita kan komunikasi antara Murban dan pemerintah Aceh itu melalui KBRI. Karena memang ya semestinya begitu kan, dan Murban juga meminta lewat KBRI. Jadi ini seperti Murban melawan Indonesia, ataupun jadi kita itu menjadi satu tim pemerintah Aceh, pemerintah Singkil, dan pemerintah Indonesia untuk mengeroyok insentif yang diminta oleh Murban dengan Murban. Jadi ini tim lintas tim Indonesia lah kita bilang. Untuk kesana, karena memang insentifnya juga diminta oleh Indonesia. Oke, salah satunya ditunda karena insentif itu, salah satunya pajak. Ya, secara pasti memang Pak Murban tidak mengangkapkan itu, tapi memang mereka mungkin belum memberi respon. Ya, salah satunya mungkin ada hal-hal yang akan dibicarakan kemudian. Ditunda sampai kapan? Belum ada informasi. Ini juga ikut ke Dubai? Saya ikut. Jadi karena itu, jadi kita tetap akan melakukan komunikasi dengan semua pihak, dengan Murban langsung, dengan KBRI, dengan Kementerian Investasi, bahkan juga pada pertemuan Presiden Jokowi dan Pak Gubernur di Dubai tanggal 4, ketika Pak Jokowi mengunjungi Pavilion Indonesia, Pak Jokowi mengatakan kita akan duduk intensif untuk menyelesaikan Murban ini. Artinya sampai sejauh ini kita masih digantung sama Murban atau gimana Pak posisinya? Sebenarnya bukan digantung ya. Saya kira ini kan kita harus pahami bahwa proses ini proses yang kita berempati dengan Murban ya. Artinya mereka rencananya 7 triliun ya, ataupun 500 juta. Dan itu kan uang yang besar. Dan mereka pasti akan sangat hati-hati. Dan pada beberapa setelah LOI, mereka memang mengatakan mereka sedang menyusun FS, feasibility study, studi kelayakan. Jadi saya kira kita beroptimis saja ataupun bersangka baik bahwa mereka mungkin belum mendapatkan hasil dari FS itu. Nah, tapi saya kira memang kita sama-samalah untuk bagaimana membuat FS itu menjadi layak. Salah satunya adalah dengan memberikan insentif kepada mereka. Kan? Ada kemudian Pak pengamat yang mengatakan, misalkan kita belum punya regulasi yang jelas, katakan seperti itu. Regulasi seperti apa misalkan, misalnya? Dengan investor-investor sudah ada, misalkan seperti itu gimana Pak? Saya kira dari sisi regulasi sudah ada ya. Artinya kalau dari sisi perizinan kita sudah punya semua ya. Kemudian juga regulasi perpajakan kita juga ada. Cuma masalahnya apakah ya tadi biasanya yang diminta oleh Murban ini atau investor itu adalah kebanyakan adalah perizinannya cepat. Kalau kita bisa lihat summary lah dari yang dia minta, perizinannya cepat, kemudian lahannya clear and clean. Mereka minta 50 tahun, 30 hektar, dan itu bisa dipenuhi semua untuk di Pulau Banyak ya, karena kemudian mereka minta ada infrastruktur. Nah, infrastruktur itu menjadi tantangan. Tapi pemerintah Aceh terus terang, permintaan Murban ini menjadi momentum bagi pemerintah Aceh untuk membangun Aceh Singkil. Jadi ketika mereka minta infrastruktur, kita juga bermodalkan dengan itu, kita juga berkomunikasi dengan pusat untuk, ayolah kalau kita mau sama-sama investasi masuk ke Singkil, sekalian kita bangun infrastrukturnya. Makanya pemerintah Singkil kan menghibahkan bandara Hamzah Fansuri di Singkil itu ke
Kementerian Perhubungan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ada dana yang cukup besar untuk membereskan konektivitas daripada bandara udara. Nah, gubernur juga banyak sekali bertemu menteri, bertemu presiden, malah mengirim surat untuk meminta pemerintah pusat untuk membangun infrastruktur jalan dan lain sebagainya. Dari sisi konektivitas, Pak Gubernur juga menugaskan atau menempatkan Aceh Hebat 3 itu masuk ke melayani Singkil, Pulau Banyak. Jadi memang kita menganggap ini momentum untuk membangun Aceh Singkil. 7 triliun itu sama dengan 3 kali ekonominya Singkil. Artinya kalaupun jadi kira-kira Singkil itu akan 3 kali lebih kaya lah, kira-kira seperti itu. Kita berharap jadi, Pak. Kita berharap jadi. Kita berharap jadi. Tapi kalau kita bicara simpelnya, Pak, dengan Murban artinya kita terus bangun komunikasi, tapi belum tahu sampai kapan. Belum. Jadi kalau kita lihat tahapan investasi itu kan ada 3. Ada minat, ada rencana, ada realisasi. Nah, kalau minat itu adalah biasanya, ya Murban ini kita masih masuk tahap minat, karena di minat itu dia tertarik. Yang mengatakan tertarik malah dari UAI sendiri kan, tahu ceritanya, mungkin dari Pangeran yang bilang kami ingin berinvestasi di Aceh. Kemudian informasi dari Presiden, karena itu kita sangat yakin bahwa informasi ini A1 bukan inilah. Kemudian kita lihat Murban ini memang punya portofolio investasi di pariwisata dan juga cukup bonafit kan. Nah itu makanya kita sangat berharap karena 7 triliun itu juga sangat signifikan untuk Singkil. Nah karena itu Pak Gubernur memang beliau mengatakan bahwa investasi itu will be my legacy, Pak Gubernur mengatakan. Dan memang itu harus kita dukung karena memang Aceh ini kalau pasca Ursus investasi lah satu-satunya yang bisa harapan kita kan. Nah makanya saya melihat Pak Gubernur ini habis-habisan untuk ini. Tapi kita harus tahu juga bahwa ini masih tahap minat. Bagaimana kita bisa membawa Murban ini masuk ke tahap rencana, di mana dia mulai mengajukan izin. Nah, dan sampai realisasi. Tapi ketika untuk mencapai itu kan mereka harus yakin bahwa mereka dapat ini, mereka dapat itu, dan lain sebagainya. Dan itu kita sedang berusaha untuk memenuhi permintaan itu. Pak Unis, kita bicara juga investasi lain, Pak. Iklim investasi itu di Aceh kan sekarang sepi ya, Pak. Kita juga pernah misalkan ada investor, misalkan di KI Aladong, seperti itu. Kemudian juga ada beberapa lainnya. Tapi kemudian kan Pak, di tengah jalan, apa kemudian Pak? Apa miss-nya? Apa poin-poinnya? Kenapa kemudian tidak sampai selesai seperti itu? Tidak sampai dirasakan manfaatnya? Ya. Jadi sebenarnya mungkin banyak orang yang tidak tahu ya. Misalnya dari sisi realisasi investasi kita cukup tinggi. Pertumbuhan kita cukup signifikan ya. Misalnya kita mulai naik itu dari 2019. Itu dari 2018-2019 itu naiknya hampir 300%. Kemudian dari 2019-2020 kita naik juga signifikan ya. Nah sekarang pun kita di semester pertama realisasi investasi kita sudah 6,4 triliun yang itu merupakan 96% dari target RPJM di tahun 2021. Nah memang nah ini kan kita realisasi investasi ini kan dari minat-minat yang sudah ada. Nah, jadi kita sekarang fokusnya adalah kita tidak puas dengan realisasi sekarang, tapi kita harus kumpulkan investasi baru. Jadi nanti mungkin kayak Murban ini, kalaupun jadi, paling dia nanti di 2024, 2023 mulai investasinya, karena memang ada proses untuk itu kan. Nah, jadi sebenarnya ada beberapa alasan ya, misalnya seperti, dan alasan itu bisa internal, bisa eksternal. Misalnya seperti semen lawung misalnya. Internal dari kita. Internal itu misalnya dari Aceh ya. Dari kitanya. Dan dari kitanya bukan hanya pemerintah, Aceh lah, Aceh. Karena pemerintah itu hanya bagian daripada persamaan yang ada, variabel yang ada kan. Misalnya di semen lawung misalnya yang sempat heboh kan. Nah, kemudian akhirnya mereka tidak melanjutkan, itu bukan karena permasalahan internal, tapi juga karena pada saat itu demand pasar terhadap semen ataupun supply semen di daerah tujuannya itu sudah jenuh. Jadi sehingga mereka kalau sudah jenuh, kalau kita mau buat pun nanti pasarnya nggak ada. Itu artinya apalagi kena COVID pada saat itu. Itu case semen lawung. Itu case semen lawung. Jadi ada beberapa alasan ya. Misalnya kayak di kejadian di Kia Ladong misalnya, itu karena memang infrastrukturnya belum selesai kan, belum optimal sehingga ada investor yang kecewa. Walaupun
Itu faktor dari kita juga artinya. Itu artinya faktor dari ketidaksiapan kawasan industrinya sendiri kan. Tetapi kan artinya ketika investor itu masuk juga mereka sudah tahu bahwa belum siap gitu. Tapi artinya mereka mau masuk artinya itu. Artinya mereka menginginkan masuk dan kemudian sudah masuk, kemudian ternyata infrastrukturnya belum ini, akhirnya mereka keluar. Tapi kan which is Pak, di antara minat dan apa namanya yang tadi poin kedua itu kan harusnya juga ada masa untuk mempertimbangkan. Betul. Juga ada tadi visibilitas tadi. Betul. Seharusnya memang pengusaha ketika mau akan masuk dia pasti akan membuat studi kelayakan ya, karena setiap uang yang diinvest pasti mereka akan pingin untungnya. Nah, pemerintah tentunya ataupun dalam hal ini DPPTSP ingin memfasilitasi bahwa mereka untung, karena kalau mereka untung pasti mereka akan stay di sini. Kalau mereka stay di sini mereka akan menyediakan tenaga kerja dan sebagainya. Jadi saya kira memang banyak hal yang bisa membuat investasi itu jadi atau tidak jadi ya. Okay. Jadi kalau ngomong iklim ya kita harus kerjasama semua. Jadi dari masyarakatnya, dari pemerintahnya, dari pelaku usaha mitra investasi juga harus cukup dapat dipercaya, kemudian dan lain sebagainya, sehingga membuat iklim investasi ini lebih baik. Hari ini seperti apa Pak? Gambaran yang mungkin Bapak sampaikan juga ke gerakan non PT misalnya. Investasi di Aceh seperti apa? Kalau dari sisi realisasi memang kita baik ya. Tapi kita tidak cukup puas dengan itu. Nggak boleh malah. Kalau bisa kita tambah lagi. Di Aceh saya kira ada titik lemahnya dan ada kekuatannya. Itu semua lah. Dan tentunya kebijakan kita adalah menguatkan titik kuat kita ataupun kelebihan kita dan juga mengurangi kelemahan kita. Nah, misalnya di Aceh mungkin bagi investor luar mungkin mereka mempersepsi ataupun branding Aceh mungkin belum begitu baik ya. Mungkin karena daerah konflik mereka masih Aceh ini aman nggak gitu. Masih ada citra itu. Kemudian juga mungkin bagi sebagian investor melihat Aceh ini daerah syariah. Mereka mundur. Tapi ya kembali lagi ke strategi kita. Nah, misalnya kita akan mencari investor-investor yang memang tidak ada masalah dengan penerapan misalnya perbankan syariah di sini. Itu strategi kita. Ya, karena kita juga nggak bisa maksa kan. Ayo masuk kan. Jadi kita harus cari mana sih yang oke, fine aja dengan LKS syariah. Maka salah satunya fokus kita adalah ke Timur Tengah karena memang relatif mereka tidak ada masalah dengan LKS itu. Ada permasalahan lain misalnya kita masalah ketenagakerjaan ya. Ketenagakerjaan itu kalau kita lihat dari UMP kita masuk yang paling tinggi di Indonesia. Kita itu tahun 2020 itu 3,1 juta. Tapi kalau kita lihat di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur yang memang investasi di Indonesia itu bersumber di situ kan. Itu mereka hanya nggak sampai 2 juta. Jadi kan di Aceh lebih tinggi. Nah, itu kembali ke strategi. Nah, strategi di Aceh itu kita tidak lagi mempromosikan, tidak fokus di investasi padat karya yang menawarkan buruh murah. Tapi yang kita tawarkan adalah buruh yang produktif. Artinya kita mencari strategi agar kita sesuaikan dengan keadaan kita, dengan kekurangan kita tutupi. Tapi itu juga butuh usaha komplementer. Oke, kita buruh produktif. Nah, bagaimana kita bisa membuatkan tenaga kerja kita lebih produktif? Nah, di situ mungkin perlu dinas tenaga kerja, ASDM harus ditingkatkan dan sebagainya. Jadi memang investasi ini nggak bisa dikerjakan sendiri, jadi harus ada kolaborasi dari semua. Oke, baik Pak Unis, ini juga menarik. Bagaimana tanggapan Bapak dan pemerintah misalkan 10 November kemarin hari pahlawan, kemudian ada masyarakat yang akhirnya mungkin kecewa, mungkin membuat spanduk pahlawan investasi seperti itu. Gimana Pak? Ya, saya kira mungkin pro dan kontra itu pasti ada ya, tapi dan kita juga ya nggak perlu represif ya, artinya ya silakan mereka berekspresif. Tapi saya pingin jangan sampai ada, kalau istilahnya apa ya, unnecessary noise atau kegaduhan, keriuhan yang nggak penting, yang bahkan counterproductive. Jadi misalnya gini, kegaduhan. Ini penting, Pak. Ya mungkin
artinya gini, jangan sampai ketika misalnya ribut-ribut sini dilihat oleh calon investor. Misalnya dilihat oleh Murban. Apalagi sekarang kan media online ya. Yang bisa dilihat, ini apa nih kok kami belum apa-apa kok di sana sudah reaksinya sudah akhirnya bisa membuat mereka ilfeel atau dan lain sebagainya. Misalnya masalah Canon misalnya yang disingkil. Hal-hal yang kecil tapi di blow up menjadi besar, itu juga bisa menjadi citra yang tidak bagus ya. Jadi saya kira pro dan kontra itu memang harus dalam dan pasti ada dalam demokrasi, tapi saya kira perlu ada batasnya lah. Kontra kenapa itu harus ada alasan, harus ada informasi yang cukup akurat. Yang pro juga begitu. Jadi artinya kita memang harus tahu cerita sebenarnya ya. Jangan bukan karena ada cuplikan berita, kemudian karena juga ada ketidaksenangan ataupun dan momen ini Bapak nanti mungkin bisa cerita nanti di akhir nanti bisa cerita agar ini meluruskan. Tapi juga kita juga harus akui Pak, ini juga menjadi masukan pastinya. Pasti. Yang misalkan apakah kemudian Pak uang yang dari berangkat itu dari dinas Bapak, dinas pariwisata? Iya, karena yang di Dubai Expo kan kita agenda kesana kan hanya Dubai Expo. Oke, Dubai Expo ya, jadi tidak hanya pariwisata, artinya kalau memang tim kesenian pasti dari pariwisata. Tapi di Dubai Expo itu ada Business Forum kan, Business Forum itu PIC-nya DPMTSP, jadi maka kita berangkat. Kemudian ada juga yang pameran produk unggulan, itu ada dari Disperindak. Dan juga ada beberapa tim lain misalnya, tim kesenian ya dari Aceh berapa? Dari Aceh. Ada beberapa lah, jadi di luar pemerintah Aceh juga ada, misalnya puluhan orang. Ada dari BUMD ya, yang memang BUMD, dari Buma misalnya, kan mereka punya migas sekarang kan, jadi di sana juga bisa ketemu sama pengusaha-pengusaha migas di sana. Puluhan orang. Dan mereka tidak menggunakan APBA, mereka menggunakan dana perusahaan mereka. Jadi yang APBA itu kemudian memang dana APBA berarti berangkat. Dana APBA hanya untuk pegawai negeri seperti saya dan sepesawat Pak charter. Oh enggak ikut komersil lah, enggak mungkin lah seperti ini. Charter pesawat ya Pak. Oke. Pak, this point penting yang mungkin Bapak ingin sampaikan dan meluruskan dan pastinya ini menjadi salah satu poin karena memang kepala DPMPTSP sendiri yang mengatakan Pak, oke, ini waktunya Pak untuk kemudian cerita kita apa yang terjadi dan kondisi hari ini. Baik, ya. Khususnya untuk Murban, silakan. Baik, jadi saya kira memang karena rencana investasi Murban ini kan cukup besar dan juga informasinya disampaikan level kepala negara UAE, kepala negara Indonesia. Kemudian rencana Murban itu juga cukup bonafit. Murban itu juga investornya cukup bonafit. Nah kemudian apalagi dia mau ke Singkil, siapa sih yang mau sebelumnya mau investasi di Singkil yang daerah termasuk daerah tertinggal di Aceh. Kemiskinannya paling tinggi di tahun 2020. Nah ini membuat pemerintah Aceh, terutama gubernur ini sangat concern ya, karena ini sangat membantu. Itu 7 triliun itu 7 kali 7 tahunnya APBIK Singkil, kalau bisa masuk itu cukup banyak ya. Nah tapi juga kita juga tahu bahwa ini tidak mudah, karena juga ini tertanda dengan permintaan Murban yang cukup banyak ya. Nah, kita pemerintah Aceh karena pingin sekali investasi datang, maka kita bekerja salah satu juga memfasilitasi Murban untuk dapat insentif yang dari pemerintah pusat. Nah, pemerintah pusat juga menginginkan itu masuk kan. Dari tahap presiden itu sudah oke. Sekarang tinggal bagaimana di tingkat teknis, di tingkat menteri, di tingkat dirjen untuk membahas insentif itu bisa diberikan. Nah, itu usaha kita ya, usaha kita untuk membawa Murban ini, tahap pertama dulu membawa Murban ini mengajukan izin, itu tahap pertama. Jadi, dan itu tidak mudah dan juga belum pasti dia mau. Itu harus kita ini kan, karena memang semua keputusan pasti adanya di Murban. Walaupun kita bilang bahwa bebaskan semua, tapi kalau mereka mengatakan enggak, mereka menganggap enggak menguntungkan, ya itu adalah
haknya Tapi artinya investor. delegasi itu kan sudah ini kan Pak, misalnya Murban sudah ke tempat kita. Ya, Murban sudah 2 kali ke kemudian kita. Sudah 2 kali bahkan ke Singkil, sudah Betul. melihat langsung, Betul. terus Betul. sudah banyak, sudah sering sekali komunikasi. Artinya kita bisa terus melobi kan Pak? Pasti kita tetap terus melobi. Kemudian tapi juga kita juga punya harus memanage ekspektasi kita. Ada 2 pilihan, go project ataupun no go project kan. Nah, itu yang kita usahakan adalah bagaimana supaya Murban bisa go project itu. Kalau masalah niat, saya kira Pak Gubernur sudah ketemu sama pemilik Murbannya. Mereka juga mengirim surat lewat KBRI bahwa mereka berminat. Nah, sekarang kita bagaimana kata minat itu bisa benar-benar terrealisasi. Dan kami yakin bahwa itu tidak butuh perjuangan ekstra ya, karena memang butuh perjuangan ekstra. Ya, jadi tidak mudah, butuh perjuangan ekstra. Dan itu saya kira memang harus akumulasi dari semua pihak. Pemerintah Aceh saja tidak mungkin, karena memang ada beberapa kewenangan adanya di pemerintah pusat. Pemerintah pusat oke, tapi kalau di tingkat tapak di pemerintah Singkil misalnya tidak membebaskan permasalahan misalnya, itu juga akan terjadi. Jadi memang harus ada 3 pihak ini yang bekerja sangat solid, kemudian untuk membujuk Murban. Jadi sekarang membujuk mereka masuk ke ini. Dan sekarang saya kira di tingkat nasional juga sudah ada tim yang bekerja sama dengan kita. Jadi seperti saya bilang tadi, sekarang timnya adalah tim Indonesia dan tim Murban nih. Jadi karena memang banyak sekali insentif yang harus disediakan. Kita sudah selesai, berarti izin dari kita semua sudah selesai. Berarti kita izin mereka belum mengajukan. Jadi kalaupun mereka ajukan, kita kasih semua. Ya, artinya di kewenangan kita akan kasih. Kalau PMA izinnya tetap dari pusat, karena dia PMA kan. Tapi misal ada izin kecil misalnya untuk izin pemakaian air permukaan misalnya, itu adanya di kewenangan kita. Karena memang di izin itu ada kewenangannya. Jadi makanya kita butuh sinkronisasi 3 level pemerintahan ini. Oke, artinya sampai saat ini masih antara Murban dan Indonesia ya Pak? Masih diselesaikan di pusat. Jadi timnya nanti nggak boleh tim Aceh aja. Tim Aceh, nanti timnya adalah terdiri dari tim pusat, tim Aceh, dan tim Singkil. Untuk yang... Selain Murban Pak, apalagi nih yang kedengaran-kedengarannya akan menanamkan investasi di sini? Di KEK kita juga sedang menunggu, di KEK Arun juga sedang ada menunggu rencana investasi untuk kilang minyak, kemudian untuk metanol, ada beberapa untuk cold storage yang terintegrasi. Nanti malam juga ada untuk Kialadong ya, yang saya yang nggak jadi kita tadi malam juga karena terkait dengan itu. Ada beberapa lah yang mengajukan, termasuk juga yang Lawung juga ada yang ingin memulai lagi. Kemudian proyek gasifikasi batubara di Nagan Raya juga yang katanya juga sedang FS dan nilainya sekitar 7 triliun juga, itu juga sedang dilakukan rencana studinya. Jadi semua ini kita anggap sebagai minat. Jadi tugas kita adalah bagaimana mereka bisa ke rencana, sehingga kita bisa hitung berapa stok investasi yang akan masuk ke Aceh. Begitu sudah ada, baru kita akan usahakan dia jadinya realisasi. Kedengarannya ramai. Mudah-mudahan sampai perencanaan dan realisasi. Betul, mudah-mudahan. Ya. Tapi dari sisi kebijakan, kita mengundang, mempromosikan peluang investasi yang sifatnya menambah nilai daripada komoditas kita ya. Misalnya yang sedang kita ini mungkin getah pinus. Bagaimana getah pinus itu bisa pengolahan lebih lanjut di sini. Dan juga misalnya untuk sawit, minyak goreng, kemudian pabrik cangkang sawit dan sebagainya. Jadi kita punya banyak sumber daya Pak. Betul, tapi itu kan ekonomi kita kan, industri kita masih lemah. Jadi bagaimana investasi itu bisa menambah kekuatan industri, membangun industri. Sekarang bukan zamannya lagi pemerintah membangun industri, tapi memang harus investasi yang membangun industri. Terima kasih banyak Pak Unis sudah menyempatkan waktu. Waktu kita nggak cukup saya Pak bicara investasi. Betul, banyak sekali. Pak Unis ada waktu lagi, Insyaallah. lagi Pak. Insyaallah. Ya. Insyaallah. Kami menunggu pastinya. Baik. Kabar-kabar baik lainnya dari investor ya Pak. Mudah-mudahan. Pak Unis, terakhir closing statement ya Pak. Silakan. Ya, saya kira memang kembali lagi investasi ini adalah harapan ya, atau
berdasarkan tren Aceh ke depan, Aceh memang ke depan akan menurun kapasitas fiskalnya, jadi harus diimbangi dengan peningkatan pendapatan masyarakat, dan yang salah satu yang efektif adalah investasi. Dan tugas kita adalah bagaimana membuat Aceh ini daerah yang paling mudah untuk berinvestasi, paling mudah orang melakukan usaha, ya, ease of doing business lah kalau bahasa kerennya. Nah, ini adalah resultansi ataupun akumulasi dari berbagai pihak. Pemerintah hanya bagian, tapi masyarakat dan juga pelaku usaha itu juga perlu memastikan Aceh ini sebagai daerah yang bisa dipercaya, tidak efisien, tidak ada pungli, dan lain sebagainya. Tapi pertanyaan kita, Pak, yang penting, batal atau ditunda? Ya, ditunda. Jadi ditunda. Kemarin juga Menteri Investasi Pak Bahlil juga mengeluarkan konferensi pers bahwa ini ditunda terkait dengan rencana investasi Murban Energi, ya. Oke, Ya. Untuk